Istilahnya agar tetap bisa eksis sih harus kreatif, gimana caranya mencari peluang dalam kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bang Febri, channelnya informasi, edukasi, hobi, dan tentunya cerita usaha yang menginspirasi. Oke, bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kali ini saya berada di salah satu tempat produksi brownies Telo yang berada di Kecamatan Dukun, tepatnya di Dusun Grogol, Desa Mangunsoko, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, di sini sudah banyak terjual ya, dan bahkan sudah sampai ke seluruh kota. Oke, tentunya seperti apa proses perjalanan usaha brownies Telo ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Biasanya dipanggil Tere, dipanggil Dwi. Nah, saya adalah owner dari House of Telo. House of Telo ini adalah food manufacturer yang memproduksi olahan berbahan baku singkong. Untuk di Magelang ini kita memproduksi brownies Telo dengan brand Brownies Telo Dukun. Brownies Telo Dukun ini lahir di Juni 2019. Sebelum saya memulai usaha ini, dulu saya bekerja sebagai pegawai swasta di Jakarta. Kemudian tahun 2019 awal itu resign dan memutuskan kembali ke kampung halaman. Saat kembali ke kampung halaman, melihat potensi di Magelang ini kan banyak sekali produk-produk olahan yang dari singkong. Tapi masyarakat Magelang sendiri tuh meremehkan dari olahan singkong. Biasanya kalau misalnya ada geto atau hotel atau selondok, biasanya meremehkan dan alah mung telo. Muncul keinginan untuk mengangkat nilai singkong ini agar masyarakat Magelang sendiri itu mencintai produk lokal singkong ini. Nah, kemudian muncul, oh iya, bikin brownies aja. Kalau brownies kan banyak nih yang menyukai. Kemudian brownies kan juga dianggap sebagai makanan yang istilahnya lebih mewah dibandingkan dengan olahan singkong yang lainnya. Untuk omset ini, dari pertama kita lahir dari bulan Juni 2019 itu, masyarakat kaget, terus ini masuk saka Telo, maksudnya kaget. Mereka nggak percaya dan setelah icip baru, oh ternyata Telo ini bisa ya jadi brownies dan rasanya tuh enak gitu, nggak beda dari yang tepung terigu. Akhirnya mulai mengenal dari mulut ke mulut, terus makin banyak. Terus akhir tahun 2019 itu kita bisa mencapai 1.400 box itu sebulannya. Itu omset ya sekitar mungkin hampir 30 juta lah. Nah, terus di awal 2020 kita terhantam oleh pandemi. Dan di bulan Maret sama April ini omset kita tuh turun hampir 60-70%. Tapi bersyukurnya sih kita masih bisa survive. Lambat laut naik dan sampai sekarang kita masih bisa produksi hampir setiap hari. Meskipun made by order ya, tapi kita hampir produksi setiap hari dan omset rata-rata sih 17 juta sampai 20 juta per bulan. Kebetulan kita di Magelang ini kan
oh ternyata diterima nih. Akhirnya kita pun membuka cabang. Saat ini cabang kita ada di Semarang dan juga di Purwokerto. Nah, kita punya dapur di sana. Rintangan terbesarnya ya saat pandemi itu, karena begitu pandemi kan orang istilahnya takut gitu loh, takut mengkonsumsi, takut belanja, takut kemanapun gitu. Tapi karena memang kami dari awal adalah konsepnya kita jualan made by order, kemudian kita delivery. Nah, dengan adanya proses delivery ini jadi membantu kita untuk tetap bertahan gitu. Karena kalau dengan delivery kan orang nggak perlu kemana-mana, mereka tinggal di depan, tinggal di rumah, istilahnya rebahan, mereka bisa order produk kita dan kita sudah nganter ke depan rumah. Nah, ini membantu kita untuk tetap survive di pandemi ini. Selain pandemi ini, mungkin ada hal lain yang mungkin umur simpan kali ya, karena ini produk basah. Umur simpan kami itu 3-4 hari. Jadinya ya kita terbatas untuk keluar kota bisa, tapi menggunakan ekspedisi khusus seperti parcel yang memang untuk makanan basah. Marketing penjualan kita sih semuanya by online. Jadi kita mungkin hampir 90% itu online. Jadi melalui Instagram, Facebook, atau WhatsApp bisnis. Tahun 2019 itu kita pakai Facebook. Jadi kita pertama kita memasarkan di grup-grup Facebook di seluruh Magelang. Nah, terus begitu pandemi, orang kan banyak di rumah. Magelang ini mulai mengenal Instagram. Akhirnya kita pun beralih ke Instagram. Mulai 2020 tuh kita intens di Instagram. Kemudian setelah itu sampai sekarang ini kita lebih intensif di Instagram. Jadi kita membuat konten, kemudian juga kita konten yang related ya dengan produk kita. Terus kemudian kita juga ads, sesekali kita melakukan Instagram ads. Nah, terus sekarang ini kita reels karena engagementnya kalau kita cuman bikin istilahnya konten yang tertulis itu tuh paling yang nge-like itu ya bisa 10, 20, padahal followernya lumayan, tapi kok yang nge-like dikit. Nah, ternyata orang tuh sekarang udah mulai ke video, jadi kita agak lebih banyak di reels. Nah, di reels ini like-nya lumayan, engagementnya juga lumayan. Terus kita juga mulai nyoba di TikTok. Di TikTok ini kita nyobain video-video gitu, cuman ya memang belum terlalu sebagus Instagram. Jadi kita masih awal untuk TikTok. Dari Singkong ini mungkin di Dukun ini kita satu-satunya ya. Tapi kalau kan kompetitor kita nggak hanya sebatas kok di Magelang itu istilahnya gini, kalau brownies Singkong ini kan sebenarnya lebih sehat ya, karena dia gluten free, terus dia seratnya tinggi, jadi bagus untuk pencernaan. Tapi orang Magelang sendiri itu belum bisa melihat ke situ. Mereka tuh hanya melihatnya oh ini brownies dari Telotok, sebatas itu. Dan rata-rata masyarakat Magelang itu menginginkan produknya itu yuk besar, murah, enak. Nah kayak gitu, jadinya persaingannya, kompetitornya lebih berat. Jadi hanya persaingannya dengan brownies yang dari terigu juga gitu. Cuman kita sih percaya bahwa rasa itu nggak bohong gitu. Jadi rata-rata yang sudah beli produk kita sih mereka akan repeat order. Terus untuk kalau yang selain sebenarnya ada di Kabupaten Magelang itu ada juga produk gluten free, tapi dia sih pangsa pasarnya premium dan harganya memang tinggi gitu. Jadinya istilahnya beda kelas gitu, beda kelas. Terus kalau untuk selain di Magelang ini banyak sekali, apalagi kayak di Jakarta, Surabaya, produk-produk gluten free itu banyak. Cuman kita kan masih belum terlalu mempelajari yang di luar-luar ya. Kita masih concern itu di lokasi sini sama khusus Semarang, khusus Purwokerto. Yaitu kalau titik terendah kita sih waktu pandemi awal itu, jadi di bulan Maret sama April 2020 langsung omset kita turun bebas. Kita bingung nih, padahal kan prinsip saya nggak mungkin istilahnya karyawan saya akhirnya diberhentikan, kan nggak mungkin. Jadi kita sebisa mungkin harus tetap produksi. Nah, waktu itu pas pandemi itu kita ada inovasi-inovasi yang kayak bikin cupcake. Terus selain itu kita mencoba usaha yang lain sebenarnya pada waktu itu. Waktu itu kan orang pada takut keluar kan. Nah, karena daerah sini ini kan banyak sayur. Nah, kita pun mencoba sayur. Jadi dan untuk sayur ini masih sampai sekarang sih masih sebagai sampingan kami. Cuman memang nggak sebesar waktu pandemi. Jadi istilahnya agar tetap bisa eksis sih harus kreatif, gimana caranya
mencari peluang dalam kondisi apapun. Kalau yang menentukan brand ini sih, pertama kita memang pengen, kita tuh merasa Kecamatan Dukun tuh unik gitu. Jadi mungkin di Indonesia hanya ada beberapa, atau mungkin orang akan Kecamatan Dukun tuh unik lah istilahnya. Terus kita tuh pengen ngangkat dukunnya itu. Kenapa harus dikasih N? Karena biasanya orang-orang sini kan kalau ngomong dukun ada N di depan, makanya kita kasih sengaja N di depan. Terus dalam box kita pun nggak serta-merta ini hanya brownies gitu, tapi ada juga di situ kita lukiskan bahwa dukun nih loh, kita punya potensi, ada Jembatan Jokowi, kita juga punya Merapi, kemudian lebih luas lagi kita ini di Magelang yang punya Borobudur. Pertama sih mengenalkan produk itu, karena produk kita kan beda ya dari yang lainnya. Pertama sih orang ya emang iso telo kita di brownies gitu loh. Rata-rata sih mereka tuh istilahnya mosok sih, paling ya mikirnya mungkin bantat lah, inilah, maksudnya kayaknya nggak bisa deh punya ini tepung terigu gitu. Tapi ya itu akhirnya setelah mencoba, jadi ya memang awal-awal kan kita tester ya, banyak tester, mencoba, iya ya ternyata nggak beda, ternyata malah justru lebih enak dan nggak bikin enak gitu dibandingkan dengan tepung terigu. Jadi perkenalan produk di awal aja sih. Nah risetnya juga lama, risetnya itu hampir 3 bulan. 3 bulan itu baru ketemu, iya ini tuh bisa diterima gitu. Setelah bisa diterima kita tester ke banyak keluarga, nyobain dong, ini oke kok, ini layak jual. Nah habis itu pada waktu itu kan lebaran sih ya lebih lingkungan sekitar sini sih, lingkungan sekitar gitu, memperkenalkannya ya dengan tester. Terus kita nyobain di grup-grup, waktu itu kan 2019 itu Facebook grup itu intens banget kalau ada yang kalau ada yang upload sesuatu yang baru itu tuh banyak komennya gitu. Maksudnya dibandingin kalau yang dulu sama sekarang ya, kalau dulu itu bener-bener intens. Jadi mungkin kalau aku posting misalnya di grup kuliner Magelang, nah itu tuh yang komen tuh banyak sekali gitu. Kalau sekarang mungkin orang udah bosen dengan yang ke grup-grup itu gitu. Tapi awal itu intens dan mereka penasaran, emang iso ya, terus nonton fotonya kan, kayaknya ini, terus mereka nyoba. Kedepannya sih di tahun ini sih kita mau launching produk baru itu, jadi kita nanti akan kolaborasi produk getuk itu kan unggulannya Magelang Kota Magelang Kabupaten. Nah kita akan kolaborasi itu. Nah, untuk bentuknya seperti apa nanti ditunggu aja, mudah-mudahan tahun ini bisa launching. Terus harapannya sih nanti tahun depan lah kita punya outlet yang di kota, maksudnya yang kadang kan kita menjangkau di sini tuh lebih banyak ke dukun, kemundilan gitu. Magelang Kota tuh belum banyak gitu konsumen kita yang di sana. Nah kita pengen menjangkau di sana, rencana sih mudah-mudahan bisa kita punya outlet di sana. Terus kita juga pengen buka lagi cabang yang di Jogja ini, soalnya kita tuh mau buka di Jogja ini susah banget, udah beberapa kali tapi failed gitu. Mudah-mudahan sih bisa segera buka cabang juga di Jogja. Sementara ini sih jadi masih tetap konglomerasi ya, jadinya sebisa mungkin kita punya partner tapi semuanya dari kita, mereka hanya membuat atau menjualkan, jadi belum ada rencana untuk franchise itu. Inovasinya sih sebatas ini sih, baru tadi yang collab sama getuk. Terus tapi kita juga mau lebih mengembangkan ke kue kering sih. Jadi karena kita pengennya kan bisa dikirim kemana-mana dan umur simpannya lebih lama kan, jadi kita pengen selama ini sih kita udah punya kue nastar terus sama cookies, cuman sebatas di Lebaran atau Natal. Nah kita tuh pengen kue kering kalau bisa tuh reguler, jadi di harian kayak gini juga bisa lah. Ini masih kita pikir konsepnya. Terus juga sebenarnya kita tuh sudah dimintai tolong, jadi kita punya kenalan Yayasan Mutiara Hati ini di Borobudur. Mereka itu yayasan yang menaungi anak-anak yang disabilitas ya. Mereka penderita autis kan memang nggak bisa makan gluten ya. Nah, itu dimintai tolong, ayo bikin produk lah ya iki nggo anak-anakku. Cuman kita masih istilahnya on progress ke situ gitu. Nanti lebih jauh lagi sih kita pengennya yaitu fokusnya tetap di gluten free dan juga biar bisa lebih banyak membantu orang, termasuk yang orang yang memang berpenyakit autis yang tidak bisa mengkonsumsi gluten. Kalau mau buka usaha wis mlaku, jangan terlalu banyak yang dipikirkan. Maksudnya yang penting coba dari kecil dulu.
setelah kita mencoba akhirnya terjun, kita akan tahu oh ya ini yang perlu diperbaiki. Jadi tidak usah terlalu banyak planning, yang jelas just do it aja kalau usaha. Terus juga jangan terlalu mikir bahwa usaha itu harus punya outlet, harus di tempat yang mungkin strategis. Kita sudah membuktikan ini posisi kita itu di Grogol, Mangun Sukondo ini jauh dari manapun ya, bahkan Gojek aja tuh nggak nyampe sini, tapi kita bisa gitu ya. Memang harus kreatif, oh iya agar bisa mencapai seluruh Magelang berarti harus ada delivery, berarti kita harus punya tim delivery sendiri gitu. Intinya jangan takut untuk mencoba berwirausaha. Ayo cobain brownies Telo gluten free dukun. Dengan Anda membeli produk kami, Anda sudah membuat lebih sehat diri Anda sendiri, lebih sehat petani singkongnya, dan Indonesia pasti lebih sehat karena mengurangi impor gandum. Oh ya, jangan lupa untuk like dan subscribe channelnya Bang Febri, channel yang selalu menginspirasi.